Hai guys, girls. Ini video buat orang yang males baca, males belajar, terus udah gitu nyalain pemerintah melulu karena keadaannya yang terpuruk gitu. Gini aja deh, harus diingat perubahan itu terjadi setiap detik. Waktu tuh nggak nunggu siapapun gitu loh. Jadi semua itu pilihan. Tuhan itu ya, di versi agama Islam, Tuhan itu udah nyuruh manusia tuh baca. Baca kenapa? Kenapa baca? Ya buat paham diri sendiri, buat paham lingkungan, buat paham di mana kita berada, buat paham kemana kita berada, kemana kita akan pergi, dan lain sebagainya itu, like who, what, where, when, why gitu. Nah, kalau kita udah tahu perubahan itu pasti terjadi, ya udah, kita cuma punya dua pilihan: stuck di mana kita berada atau berkembang terus gitu loh, atau malah justru turun gitu loh, mundur. Dan apa yang tadi mau gue ngomongin ya, pokoknya semua itu ya ada resikonya gitu loh. Kalau kita mau hidup kaya raya ya resikonya lo harus belajar banyak, kerja banyak, memberi manfaat yang banyak ke diri sendiri maupun ke orang lain. Ya lo lihat aja gitu loh, konglomerat yang jual mie instan gitu ya, mereka bisa kaya raya karena mereka memberi manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya ya solusi solusi makanan cepat saji gitu loh. Itu kan manfaat. Sendal jepit manfaat, sepeda manfaat, kasur manfaat, jasa jasa yang lain gitu, misalkan bengkel bermanfaat, bensin bermanfaat gitu. Makanya orang bisa jadi kaya raya karena memberikan manfaat. Sekarang ya udah, kalau gitu kalau mau duit datang ke kita yang harus memberi manfaat, karena duit itu cuma energi sebenarnya kalau dipikir-pikir, karena gue juga baru tahu ini gitu loh. Duit itu energi gitu, energi untuk melakukan hal yang lain gitu. Jadi orang yang konglomerat yang kaya raya jualan mie instan, dapatnya uang. Nah uang itu entah dia mau pakai untuk apa, untuk menikmati hidup kah, untuk apakah, untuk bikin bisnis baru kah. Yang paling mahal tuh waktu gitu loh, dan itu tidak bisa terbeli. Walau sedetik dunia pun, siapa yang bisa beli penambahan waktu umur hidup gitu. Jadi buat yang malas baca, malas berkembang, malas baca, malas belajar, ya kalau udah punya usaha-usaha, udah punya aset-aset yang jalan 24 jam, selalu laku, selalu berfungsi, menghasilkan menghasilkan duit, selamat gitu loh. Tapi yang pasti mereka yang kayak gitu tuh pastinya senantiasa belajar terus gitu. Nah, buat yang males belajar, males baca, ya udah, mau ngapain lagi gitu. Pilihan hidup itu pilihan, dan selalu punya penuh resiko. Resikonya kalau mau kaya raya ya harus kerja, harus belajar, harus bermanfaat. Resikonya nggak mau belajar, nggak mau baca, ya tambah terpuruk, tambah miskin. Terus mau nyalain siapa lagi gitu loh? Nyalain aja terus, nggak akan ada yang berubah gitu loh. Karena perubahan tuh pasti terjadi, entah berubah ke semakin baik atau semakin buruk gitu. Up to you. Jadi buat yang kaum UMR juga, yang kaum buruh, nuntut-nuntut pemerintah, nuntut-nuntut konglomerat, ya sorry ya, kalau mau keluar dari itu ya mendingan sekalian aja berdayakan ini dulu dengan pengalaman dan keterampilan. Lalu ciptakanlah barang atau jasa, atau barang dan jasa yang bermanfaat, sehingga uang itu datang ke kita, bukan kita yang nuntut dikasih uang gitu loh. Ya mudah-mudahan nggak, kalau kesel ngeliat video ini ya, ya sebenarnya sih gue pingin orang kesel gitu dengerin ini biar dia terpacu. Dan itu harus kita ingetin setiap hari ke diri kita sendiri bagi yang belum sukses ya gitu. Terus apa lagi ya, perubahan itu pasti terjadi, waktu tidak menunggu siapapun, waktu tidak bisa dibeli. Daripada nuntut nyari uang, menuntut dikasih uang, dikasih kemudahan-kemudahan, mendingan menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain, sehingga uang itu datang gitu. Terus uang itu cuma energi,
Dan uang itu senang kalau disuruh bekerja. Uang itu tidak senang disuruh diam di bank. Karena apa? Karena setiap kali kita nyimpan uang di bank, misalkan gini, kita punya uang 100 juta rupiah di tahun 2025 ini. 100 juta 100 juta rupiah. Bayangin, tahun ini kita bisa beli berapa? Satu motor tuh 20 juta misalkan. Kita bisa beli 5 motor dengan 100 juta rupiah tahun ini. Kalau kita simpan 100 juta rupiah 10 tahun mendatang di deposito, paling bunganya berapa sih? Paling bunganya mungkin 5 juta gitu mungkin gitu ya. Atau 10 juta. Tapi nanti dengan uang 205 juta 105 juta yang disimpan dari deposito itu paling cuma bisa beli 4 motor. Kalau nggak 3 motor. Karena tiap tahun tuh uang turun. Nilai uang turun karena uang fiat ya. Uang fiat karena bukan emas atau perak. Jadi kita harus tahu uang fiat tuh apa sih? Kenapa sih ada pajak gitu. Terus udah gitu apa ya? Ya gitu deh. Banyak deh ini dalam cerita kira-kira 10 menit ini. Waktu tidak menunggu siapapun, perubahan pasti terjadi. Resiko mau belajar atau enggak itu masing-masing ada. Kita mau resiko yang mana nih? Mau resiko hidup lebih enak, lebih tenang, atau resiko lebih terpuruk, lebih susah gitu. Dan nggak ada yang bisa disalahin gitu loh. Nggak ada yang mau disalahin pula gitu. Terus udah gitu uang itu maunya suruh kerja, beranak dan bercucu dan bercicit, baru kita menikmati cicitnya kalau bisa. Jangan ambil cucu ataupun anaknya ataupun orang tuanya dulu gitu, suruh mereka kerja dulu semuanya. Terus udah gitu yang kelima adalah uang itu cuma energi gitu. Oke guys, buat yang males belajar, buat yang males baca, buat yang nyala-nyalain pemerintah melulu, nah mudah-mudahan jadi pertimbangan ya. Thank you guys.